yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau menuntunku berdiam dalam-Mu, ku hidup bagi-Mu. Come on, sing it out. Tiada kuasa. Selamat pagi saudara-saudaraku Jemaat Sakura 5. Kita bertemu lagi pada pagi hari ini. Saya mengundang kita semuanya di rumah. Kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Dan saya mau ibadah kita pagi hari ini kau belajar mengekspresikan, belajar untuk mengekspresikan penyembahanmu di hadapan Sang Raja. Mari kita sama-sama doa dalam roh saat ini. Le amurala kamde melete syakam damala kanche melek rama ulama akai lahu re ebraste melete syakam marala marala kamarala kamaka rise ele bracha mala kongra mala kamarala ka. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku berdoa Roh Kudus, Engkau menolong setiap kami, menghantarkan setiap kami untuk terus naik dalam realita kemuliaan-Nya. Roh Kudus akan terus menghantarkan engkau, terus menyembah Tuhan, terus menyembah Bapa di ruang tahta. Ajar setiap kami, Roh Kudus, aku minta ajar setiap kami, latih setiap kami untuk kami mengekspresikan penyembahan kami di hadapan Sang Raja. Roka pasekra malaka 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 rikata sekra rora shandira malaka. Yes Lord. Reka chamalaka rora shaka malaka risekra malaka malaka rokata sekra malaka malaka risekra malaka malaka risekra malaka malaka rera shaka malaka rora. Yes Lord, yes God. Rera shaka malaka rukota sekra malaka rekancha malaka rora sekra malaka rire rora shame rusekra malaka lokata sekra lopa sekra malaka rora rire shama rusekra malaka. Yes Lord. Rera shaka malaka rokoto sekra malakongra. Aku berdoa Roh Kudus akan membawa setiap engkau naik terbang dengan kekuatan sayap Raja Wali. Risekra malakoma rekata sekra malakongra rusekra malakanca rire shange rora sekra malaka rora rire sekra malora rusekra malaka rire ro risekra malako chamalaka nusekra malaka. Hallelujah, hallelujah. Rekata sotro malaka malaka rusekra malaka rusekra malako chamalaka leta pasokra nusekra malako malaka. Oh yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Ekspresikan, ekspresikan doamu, ekspresikan penyembahanmu lebih lagi. Rose kamara kota sekra malaka. Oh haleluya. Reka camala kamara malaka rusekra. Yes. Oh reba soko praka pasekra. Thank you God. Rera shaka
Rokoto Sakrai, Ru Sekra Malaka, Shekapa Soko. Yes, Lord. Yes, Lord. Ru Sekra Pakro Kata Sekrai, Ro. Oh, Rasekra Malakokra, Ru Sekra Malakoncha. Terjadilah atasmu. Rekata sokro pasekra malako, rusekran camalaka, rokoto sekra pakro kapakamaka. Terjadilah, oh rasekra malakongra. My God, my God, my God, my God, my God. Oh rasekra pasokro malaka. Rusekra pasokro pasekra. Rose. Oh, holy, holy are you, Lord God. Yes, Lord. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Yes, you are. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Angkat kedua tanganmu dan deklarasikan Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Hallelujah. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy are you, Lord God. Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. For you are holy. Yes, God. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Agungkan dan tinggikan Dia saat ini. Oh God, hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, come on, hallelujah, for the Lord God Almighty reigns.
is the Lamb, worthy is the Lamb, for you are holy. Yes, Lord. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy. Yes, you are. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy. Yeah. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, 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 worthy is the Lamb. For you are holy, Lord. Come on. Risekramalako maralaka. Yes, you are. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, you are holy, Lord, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Come on, worthy, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Come on, worthy is the, sekali lagi, worthy is the Lamb. Amen. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Sorakan haleluya. Risekro paseka pakrakakaka. Dong, berikan tepuk tangan bagi Sang Raja. Berikan sorak-sorai bagi Sang Raja. Haleluya. Risekramuraka shekamaralaka. Risekramalaka chamalaka. Risekramalaka maralaka. Rosekramalakokra. Risekramaruka. Risekramalaka maralamurabe. Lora shekrama. Holy, holy, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb.
You are holy. Sembah Dia, agungkan dan tinggikan Dia. You Lord God Almighty, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy. Rikande melede shaka. Ida baung kumali iris shandere kamari. Amaru olas shikande melekama. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. We worship you. We worship you. Riera lamo shankre malara lamo ya barere. Riere shandera lamora lamarere. Rikande brasta malakora alere shakamarala kamarala. Riera lamora kande mereleka. Rie ya 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 ya. Marashaka maralamo Rika chamari Yes Lord, yes God. Rekanda malako krakata shaka Rashakre malamo Ruse kramala kanche mele kramala kamala Rola shandera le mari Ruse kamera lera lera Shakande mele kamala kamala Rushe kamala mala kora ale shakande le kre Rukande brakande brastakla
korban terindah akan ku sembahkan, puji ku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Untuk memuji Dia, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembah. Jiwaku bersorak, aku diangkat Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Yes Lord. Dalam hadiratnya ada damai yang sejahtera. Dalam hadiratnya temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya, dalam hadiratnya rasa bahagia. Jesus Christ. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya kasihnya. Biarkan musik saja yang menyanyikan lagu ini. Kau angkat penyembahanmu di hadapan Jesus. Oh, Libraste Kau yang ada di rumah, terus sembah Dia di dalam roh. Masuk lebih dalam lagi dalam realita.
hadirat-Mu terus menguasai kami. Hati yang menyembah, hati yang terus mencintai Engkau. Dalam hadirat-Nya ku bahagia. Dalam hadirat ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Hanya di dalam hadirat-Mu kami tenang. Hanya di dalam hadirat-Mu ada damai yang melampaui segala akal. Biar pada pagi hari ini kami mau terus belajar, terus menyembah Engkau. Kami memastikan Tuhan, kami mau terus melatih diri kami. 1 jam sekali kami menyembah Engkau. 1 jam sekali kami menaikkan deklarasi kami di hadapan Tuhan. 1 jam sekali kami menaikkan puji-pujian di hadapan Sang Raja. 1 jam sekali kami mau belajar menaikkan ucapan syukur. Oh, terjadilah. Seberapa banyak engkau yang ada di rumah, engkau yang mau melatih dirimu. 1 jam sekali kau berdoa, 1 jam sekali kau menyembah Tuhan. Angkat kedua tanganmu, angkat kedua tanganmu. Engkau yang mau, angkat kedua tanganmu. Katakan sama-sama mulai hari ini. Aku mau belajar 1 jam sekali. Aku menyembah Engkau. Aku berdoa. Aku mengucap syukur. Terjadilah. Terjadilah, terjadilah, terjadilah. Terjadilah di dalam nama Yesus. Aku berdoa biar Roh Kudus yang akan terus memampukan engkau. Oh, raseka pakro kata sekramala kongkrapa sekama. Yes, Lord. Terjadilah, terjadilah. Oh, rakata sekro pasekramala kapakroka. Terjadilah. Terjadilah, terjadilah. Terjadilah. Kau terus naikkan ucapan syukurmu. Oh, katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Terjadi, 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 terjadi. Rokoto sekra pasokra, rokoto sakra malagra. Si berkasih Kau Tuhan, janganku come on jalan dekapan hadirat-Mu
berkat Kau, oh, jangan pujian dalam dekapan hadirat-Mu, hadirat-Mu. Haleluya, memenuhi tempat ini. Diberkati Kau Tuhan, diberkati Kau Tuhan, dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, memenuhi, katakan memenuhi, Korasya kapasokro risekrai, katakan memenuhi, memenuhi tempat ini. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Sang Raja. Haleluya. Terjadilah, dimateraikan dalam hidupmu, terjadilah atasmu. Haleluya. Oh, terus berikan sorak-sorai. Risekro paseka malakokra, rusekra cebelekra malakokra. Dahsyat, 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 dahsyat. Haleluya. Oh, haleluya. Kareto sekapato. Jesus, 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 Jesus. Haleluya. Oh, haleluya. Berdoa biar roh penyembahan, roh yang mencintai Tuhan dimateraikan dengan kuat di dalam hidupmu. Biar mulai sejak hari ini kita bersama-sama berkomitmen 1 jam sekali kita menyembah Tuhan. 1 jam sekali engkau mendeklarasikan firman. 1 jam sekali kita menaikkan ucapan syukur kepada Sang Raja. Aku deklarasikan pagi hari ini, dunia, fakta tidak bisa mendistract engkau. Fakta, kenyataan tidak bisa mempengaruhi hidupmu. Karena saudara dan saya hidup hanya dari firman-Nya. Terjadilah dan dimateraikanlah dalam hidupmu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa, ini penyembahan, ini ucapan syukur kami. Dan semua kita sama-sama dengan kuat, sama-sama kita katakan selamat pagi, Tuhan memberkati. Shalom Sakura 5, apa kabar? Saya berdoa kita semua selalu dalam keadaan yang berkemenangan, sebab Tuhan telah memberikan kemenangan itu kepada kita. Pagi ini Tuhan kami berdoa
Biar roh hikmat dan wahyu itu tercurah atas setiap kami, sehingga apapun yang Engkau bagikan, yang Engkau berikan bagi kami pagi ini, semua kami bisa menangkapnya dan kami mengerti isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya saudara, pagi ini saya mau memberikan suatu rahasia kerajaan sorga yang luar biasa. Ketika Tuhan memberikan saya pewahyuan, pengertian tentang hal ini, saya sungguh bersuka cita dan saya merasa wow, Tuhan ini benar-benar begitu mengasihi kita dan Dia telah memberikan semuanya bagi kita, saudara. Jadi pagi ini ada pola pikir, ada sikap hati, dan ada dasar keyakinan yang ingin Tuhan beri buat kita tentang Dia. Ada pola pikir, sikap hati, dan dasar keyakinan yang benar tentang Dia, saudara. Amin. Terjadi atas setiap kita pagi ini, saudara. Mari kita buka di Efesus 1 ayat yang ketiga. Saya akan membacakannya, saudara, dalam versi AMD. Berkata seperti ini: Terpujilah Allah dan Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Kristus Allah telah memberi setiap berkat rohani yang ada di sorga kepada kita. Ya saudara, dikatakan bahwa Allah telah memberi kepada kita, saudara, segala berkat rohani. Saya akan membacakannya juga dalam versi BIMK. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ia memberkati kita dengan segala berkat rohani di dalam sorga karena kita bersatu dengan Kristus. Amin. Garis bawahi, saudara, bahwa Tuhan ini telah memberikan, saudara, segala berkat rohani yang ada di sorga kepada kita. Jadi ada berkat rohani di dalam sorga yang telah Dia berikan kepada kita. Tentunya ini bukan bicara tentang nanti kalau kita sudah mati di sorga dan kita akan menikmati berkat itu. Tidak, saudara. Ini bicara tentang ketika kita ada di bumi ini. Tuhan telah memberikan segala berkat yang ada di dalam sorga itu kepada kita. Dia sudah memberikannya, saudara. Dia sudah memberkati kita dengan segala berkat itu kepada kita ketika kita ada di bumi. Karena kalau kita udah di dalam sorga, kita sudah gak butuh apa-apa, saudara. Kita sudah dipenuhi dengan kemuliaannya. Jadi tidak ada yang perlu kita butuhkan lagi selain daripada Dia, saudara. Dan kita sudah bersama dengan Dia. Jadi segala berkat rohani yang ada di sorga itu memang Tuhan sediakan bagi kita ketika kita ini ada di dalam dunia, saudara. Di Matius 6, saudara, dalam doa Bapa kami, Tuhan berkata, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di dalam sorga. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kerajaannya yang ada di sorga itu dengan segala isinya, itu Tuhan ingin datang, saudara. Tuhan ingin segala sesuatu yang ada dalam kerajaan sorga itu terjadi di bumi. Betapa Tuhan itu merindukan bahwa segala sesuatu yang Dia sudah sediakan bagi kita yang ada di sorga itu sungguh-sungguh terjadi di bumi, saudara. Pegang ini, saudara, menjadi dasar keyakinan bagi setiap kita, menjadi pola pikir kita bahwa Tuhan ini mau dan Tuhan itu telah, saudara, memberikan segala sesuatu yang ada di sorga buat kita, saudara. Karena banyak orang Kristen, anak Tuhan, yang masih memiliki pengertian yang salah.
Kita ini kadang-kadang masih ditipu oleh iblis, saudara. Kita masih dibodohi oleh iblis. Kita ini kadang-kadang dibikin iblis menjadi seperti anak-anak yang tidak tahu siapa jati diri kita. Tuhan kita ini adalah Bapa dan kita ini anak. Pola pikir yang ditanamkan oleh iblis kadang-kadang membuat kita ini memandang Bapa kita, memandang Tuhan itu seperti seorang Bapa yang kejam, saudara. Yang kalau kita tidak melakukan sesuatu, Tuhan gak bakal kasih. Ini adalah pemikiran yang salah, saudara. Karena sesungguhnya kebenarannya adalah bahwa Tuhan itu telah memberi, saudara, segala berkat rohani yang ada di dalam sorga kepada kita. Saudara, ketika doa Bapa kami diajarkan, ya, berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Saudara, ini doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sebetulnya adalah doa yang sifatnya itu kita meminta dengan sopan kepada Tuhan, klaim kepada Tuhan apa yang menjadi bagian kita. Saya akan memberikan ilustrasi saudara kepada saudara supaya saudara lebih paham, ya. Saudara bisa bayangkan ketika ada anak kita datang, ya, atau kita sendiri, kita pernah jadi anak, ya, menjadi anak kecil. Kita datang kepada mama kita mungkin, saudara, yang lagi masak, ya. Kita datang kepada mama kita yang lagi masak di dalam rumah, dan kita ada di dalam rumah itu, saudara. Kita lapar, kita bawa piring kita, terus kita tinggal sodorkan piring itu kepada mama kita yang sedang masak. Dan kita tinggal minta, saudara, "Mama, minta dong, saya lapar." Begitulah, saudara, ilustrasi dari doa Bapa kami. Jadi kita ini tinggal meminta kepada Tuhan dengan sopan, "Tuhan, berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya pada hari ini." Saya punya anak, saudara. Anak saya kalau mau minta sesuatu kepada saya sering seperti ini, saudara. "Mami, ada buah?" "Ada, Bel." "Ada buah apa?" "Oh, ada buah pisang, Bel." "Aku minta 2, Mami." "Iya." Saya segera kasih buah pisang buat anak saya. Dan Annabel pun terlepas dia mau bilang thank you atau tidak, saya tetap kasih, saudara, karena saya mengasihi Annabel. Dan akan menjadi aneh sekali, saudara. Saudara bayangkan ketika kita atau anak kita datang kepada orang tuanya, ya, ada seorang anak lapar datang kepada ibunya yang sedang masak. Dan anak itu kemudian berlutut, saudara, di depan ibunya sambil menangis sedih dan berkata kepada ibunya, "Mama, saya lapar. Tolong Mama berikan saya makan, Mama. Kalau enggak saya mati, Mama." Dan kemudian anak itu menangis sambil memohon-mohon. Saudara, kalau kita sebagai orang tua melihat anak kita bersikap seperti itu, pasti yang menjadi respon kita adalah, "Kenapa ini anak saya?" Karena ini gak wajar, saudara. Begitulah, saudara, gambaran kekristenan yang sering sekali terjadi, saudara. Kita ini tidak mengenal siapa Bapa kita. Kita mempunyai sikap hati yang keliru. Kita punya pola pikir yang keliru. Kita mempunyai dasar keyakinan yang keliru memandang Bapa kita. Bapa kita ini adalah Bapa yang sangat mengasihi kita, saudara. Ini yang harus menjadi keyakinan kita. Dia bukan Bapa yang kejam atau Bapa yang kita ini perlu melakukan sesuatu yang harus kita kerja keras, ya, sampai menggerakkan Bapa, menggerakkan Tuhan untuk melakukan sesuatu buat kita. Bukan seperti itu, saudara. Kenapa? Karena Yesus sudah mati buat kita, saudara.
Kita akan membuat pengorbanan Yesus itu menjadi sia-sia kalau kita berpikir dengan perbuatan kita akan menggerakkan Tuhan untuk lebih mengasihi kita, atau membuat Tuhan bergerak untuk melakukan sesuatu buat kita. Karena di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata, "It is finished." Semua sudah selesai. Dosa, iblis, dan maut sudah Tuhan taklukkan bagi kita. Dan Dia ingin kita hidup dalam kemerdekaan, saudara. Dia ingin kita hidup dalam kebebasan, dalam lepas dari setiap perbudakan, lepas dari setiap tipu muslihat iblis, saudara, yang begitu mengekang manusia. Tuhan sudah melepaskan kita. Karena itulah Dia mau mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan manusia. Saudara, sadari siapa kita, saudara, di mata Tuhan. Dia sangat mengasihi kita. Tuhan tidak pernah terlalu kaget, saudara, melihat kehidupan manusia yang membutuhkan sesuatu. Terus tiba-tiba Tuhan kaget, wah ternyata manusia butuh ini ya. Tidak, saudara. Ketika Tuhan menciptakan bumi dengan isinya, Tuhan tuh menciptakan manusia di hari terakhir. Ketika Dia sudah menyelesaikan segala sesuatunya, Dia sudah menciptakan makanan buat manusia, sehingga saudara, kita tidak bingung. Manusia tidak bingung mau makan apa, saudara. Dan Tuhan pun tidak menciptakan manusia itu di hari kedua atau ketiga, saudara. Tidak, Dia menciptakannya di hari terakhir. Karena Dia tahu, saudara, Dia menciptakan manusia serupa dengan segambar dengan Dia. Dan Dia tahu manusia itu butuh makan. Karena itu Dia menciptakan manusia di hari terakhir. Dan Dia sudah menyediakan semuanya buat kita, saudara. Karena Dia Bapa yang mengasihi kita. Saudara, kita ini sudah ditebus oleh Tuhan. Kita ini sudah dibayar mahal oleh Tuhan. Jadi bagian kita adalah, saudara, kita hidup di dalam Dia. Ketika kita hidup di dalam rumah Bapa. Efesus 1 ayat 3 itu berkata bahwa ketika kita hidup bersatu dengan Kristus, Tuhan itu sudah memberkati dengan segala berkat rohani yang di sorga. Itu menjadi bagian kita karena kita sudah bersatu dengan Kristus. Begitu pula, saudara, dengan ilustrasi yang tadi, karena kita adalah anak yang tinggal di dalam rumah. Saudara, kita ini bisa mengklaim apa yang menjadi bagian kita, karena itu memang bagian kita, saudara. Jadi kita bukan lagi datang dengan memohon-mohon, saudara, untuk menerima, untuk memperoleh apa yang menjadi bagian kita. Bukan dengan sikap hati yang seperti itu, saudara, tetapi dengan sikap hati yang percaya, saudara. Karena kita itu anak yang dikasihi oleh Bapa kita. Kita datang kepada Tuhan untuk kita menerima, untuk kita mengklaim apa yang menjadi bagian kita, untuk kita minta dengan sopan, saudara, apa yang menjadi bagian kita, dan kita percaya kita menerimanya karena kita anak, saudara. Mungkin ada yang berkata, kalau begitu kita tidak perlu berdoa dengan berlutut atau menangis. Kan ada orang yang berdoa sambil menangis, meraung-raung mungkin ya, berlutut. Apa itu menjadi keliru di hadapan Tuhan? Saudara, ini yang ingin saya sampaikan. Ketika kita hidup di dalam roh penyembahan, ketika kita hidup dengan hati yang menyembah Tuhan, kita ini akan dibawa, saudara, untuk semakin dekat dan mengenal Tuhan. Dan di saat itu kita akan semakin mengenal isi hati Tuhan. Dan pada saat kita mengenal dan mengetahui apa yang menjadi isi hati Tuhan, saudara, kita akan sungguh-sungguh akan menangkap dan merasakan, mentransfer isi hati Tuhan itu ke dalam hidup kita, saudara. Sehingga kita akan bisa merasakan apa yang Tuhan rasakan. Ketika
Tuhan sungguh memiliki belas kasihan melihat manusia, kita pun akan merasakan belas kasihan itu, saudara. Yang apa yang Tuhan rasakan, kita akan mulai rasakan, saudara. Karena itu kita bisa, saudara, menangis bersama dengan Tuhan. Tuhan bisa menangis? Yes, Tuhan bisa menangis, saudara. Yesus menangis ketika dia melihat Maria menangis. Kita ini diciptakan serupa dan segambar Tuhan. Kita memiliki emosi-emosi yang juga Tuhan miliki. Tuhan berlutut ketika berdoa. Yesus berlutut ketika berdoa di Getsemani. Dan kita pun bisa tergerak untuk berlutut bersama dia, saudara. Jadi ketika kita hidup di dalam penyembahan, saudara, roh doa itu akan secara otomatis akan tertransfer juga, saudara, dalam kehidupan kita. Karena kita mulai mengenal isi hati Tuhan. Kita mulai merasakan belas kasihan Tuhan. Sehingga kita bisa menangis ketika kita berdoa, saudara. Karena kita merasakan hatinya Tuhan. Kita bisa ikut berlutut bersama dengan dia karena kita merasakan belas kasihan Tuhan. Dan inilah, saudara, yang akan terjadi ketika kita sudah bisa menangkap isi hati Tuhan, saudara. Ada roh doa itu masuk ke dalam kehidupan kita. Doa-doa yang keluar dari mulut kita adalah doa-doa yang keluar dari tahta sorga, saudara. Kita berdoa bersama dengan Tuhan. Dan saat kita berdoa bersama dengan Tuhan, saudara, doa kita akan penuh dengan kuasa. Apa yang kita deklarasikan itu yang harus dan pasti terjadi karena kita bersama dengan doa. Doa-doa kita bukan doa-doa yang agamawi, saudara. Kalau kita berdoa berlutut, berpuasa atau apapun yang kita lakukan, saudara, itu bukan lagi karena usaha manusiawi kita untuk menggerakkan Tuhan. Tidak tuh, saudara. Tetapi kenapa kita sampai bisa berlutut, berdoa, menangis bersama dengan Tuhan? Karena memang kita merasakan belas kasihan Tuhan. Ingat, saudara, tidak ada usaha-usaha manusiawi yang bisa kita lakukan untuk menggerakkan Tuhan. Tidak. Karena Tuhan tidak suka dengan hal-hal yang sifatnya agamawi, saudara. Karena Tuhan melihat hati. Dia tidak melihat apa yang terlihat secara kasat mata. Tetapi Tuhan sungguh melihat hati, saudara. Dan ketika kita memiliki sikap hati yang benar, kita memiliki pola pikir yang benar, kita memiliki dasar keyakinan yang benar tentang dia, saudara. Saya percaya sungguh kita akan menjadi pribadi-pribadi yang sungguh berbeda. Karena kita tahu siapa jati diri kita, kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah, saudara. Dan dia Allah yang sungguh mengasihi kita, dan dia Allah yang sudah menyediakan, dia Allah yang sudah mengaruniakan kepada kita, dia Allah yang sudah memberikan kepada kita segala berkat rohani yang ada di sorga itu kepada kita. Jadi apakah Tuhan mau menyembuhkan saudara? Jawabnya yes, Tuhan mau engkau sembuh. Apakah Tuhan mau engkau bahagia? Yes, Tuhan mau kita bahagia. Apakah Tuhan mau kita merdeka? Ya, dia mau engkau merdeka, saudara. Jadi saudara, jangan lagi berpikir, Tuhan, kalau engkau mau sembuhkan aku, engkau bisa sembuhkan aku. Tuhan, aku harus melakukan apa, Tuhan, supaya aku bisa sembuh? Pikiran-pikiran seperti ini adalah pikiran-pikiran yang bukan berasal dari kebenaran, saudara. Karena yang benar adalah Tuhan itu sudah memberikan, dia sudah mengaruniakan kesembuhan, kesehatan, kebahagiaan bagi kita. Oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Inilah kebenaran, saudara, bahwa oleh bilur Yesus kita telah
telah sembuh. Bukan kita akan sembuh, tetapi kita telah sembuh. Inilah suatu jaminan bahwa karena bilur Yesus, karena kematiannya, karena penderitaannya saudara, sampai mati di kayu salib, Dia ingin menyelamatkan kita saudara. Dia mau menyembuhkan kita. Masalahnya bukan lagi di pihak Tuhan saudara, karena di pihak Tuhan sudah selesai. It is finished. Yang menjadi masalahnya adalah di pihak kita saudara. Apakah kita percaya? Pagi ini sungguh saya berdoa, ada satu kesadaran penuh akan Engkau Tuhan, akan siapakah Bapa kami. Tuhan, sungguh aku minta Tuhan, ada pola pikir yang benar, ada sikap hati yang benar, ada dasar keyakinan yang benar tentang Engkau Tuhan. Sehingga kami sungguh hidup di dalam kemenangan, kami sungguh hidup di dalam kemerdekaan, kami sungguh hidup di dalam segala berkat rohani yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Itu yang kami alami, itu yang kami sungguh-sungguh nikmati ketika kami ada di bumi ini. Terjadilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya saudara, miliki sungguh dasar keyakinan, sikap hati saudara, dan pola pikir pagi ini bahwa Tuhan ini adalah Bapa kita yang sangat baik, yang sudah berkorban buat kita lewat anaknya Tuhan Yesus yang mati buat kita saudara, menanggung setiap dosa kita, pelanggaran kita, menanggung hukuman kita saudara, supaya kita ini bebas, merdeka. Kita hidup buat Dia saudara. Kita hidup untuk melakukan pekerjaan baik yang Dia sudah rancangkan sejak semula saudara. Itulah yang Tuhan inginkan. Sadari sungguh saudara, bahwa Tuhan sudah memberikan semuanya kepada kita. Jadi jangan pernah meragukan kasih Tuhan. Jangan pernah lagi saudara berpikir, Tuhan mau aku sembuh atau tidak. Hanya iblis saudara yang ingin mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Tuhan selalu ingin kita hidup saudara, dan hidup sampai berkelimpahan. Itulah keinginan Tuhan. Dia ingin kita hidup sampai berkelimpahan. Dan jadi Tuhan itu ingin kita ini memiliki kehidupan saudara. Tuhan ingin kita hidup. Masalahnya adalah kita saudara, apakah kita percaya? Ya saudara, ketika Tuhan memberikan satu dimensi yang baru tentang Efesus 1 ayat yang ketiga ini saudara, saya mengalami perubahan saudara dalam cara saya berdoa. Isi doa saya berubah saudara. Saya tidak lagi minta-minta saudara, karena memang Tuhan sudah memberikan semuanya. Segala berkat rohani yang ada di sorga itu kepada saya percaya itu. Dan doa saya ganti saudara. Saya mulai bersyukur dan berterima kasih. Ketika saya sakit, saya berdoa terima kasih Tuhan buat kesembuhan yang sudah Tuhan beri buat saya. Terima kasih Tuhan buat pemulihan. Terima kasih Tuhan buat jawaban doa. Terima kasih buat jalan keluar. Terima kasih buat segala berkat yang sudah Tuhan sediakan. Itu yang saya doakan saudara. Karena saya percaya saudara, Dia sudah memberikannya kepada saya. Inilah yang ingin Tuhan mau dari setiap kita. Sakura 5. Kita sadar bahwa sepenuhnya Tuhan itu sudah memberikannya kepada kita, semua yang kita butuhkan. Bagian kita adalah kita berterima kasih saudara, karena Tuhan sudah memberikan, kita tinggal terima dan kita mengucap syukur kepada Dia saudara. Kita hidup di dalam gaya hidup seperti ini, gaya hidup yang mengucap syukur kepada Tuhan buat segala hal yang sudah Dia sediakan. Mungkin saudara berkata, tetapi itu belum terjadi di alam nyata. Ya, tidak apa-apa saudara, tapi pasti akan terjadi.
Tuhan ini mengenal isi hati kita, saudara, sampai kedalaman hati kita. Dia tahu sekali, saudara, apa yang harus dilakukan dan Dia perbuat untuk kita ini benar-benar merdeka, bebas, sembuh, pulih, dalam keadaan seperti ciptaan baru. Dia tahu, saudara. Karena itu setiap doa yang mungkin belum terlihat secara kasat mata, saudara tetaplah mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan buat apa yang sudah Dia sediakan. Karena itu pasti terjadi, tinggal tunggu waktunya Tuhan, saudara. Percaya, saudara. Dan Tuhan ini karena Dia Allah yang maha tahu, saudara. Dia tahu cara terbaik bagaimana Dia memberkati kita, bagaimana cara Dia menyembuhkan kita, bagaimana cara memulihkan kita. Dia tahu, saudara, apa yang harus Dia lakukan. Dia tahu ini sakit jiwanya atau fisiknya ya, atau rohnya. Dia tahu sekali, saudara. Karena itu cara Tuhan menyembuhkan, memulihkan, memberkati setiap kita ini bisa beda-beda, saudara, caranya. Sekali waktu Tuhan Yesus menyembuhkan seseorang, mungkin cukup dengan berkata-kata, saudara, dan penyakit itu sembuh, hilang, lenyap. Sekali waktu Tuhan Yesus melakukan hal yang lain, saudara. Dia mengaduk tanah dan dicampur dengan air ludahnya, saudara, dan Dia meletakkan adonan itu di mata orang buta dan orang itu menjadi sembuh, saudara. Di lain waktu, firman Tuhan kadang-kadang minta kita melakukan hal-hal yang kadang-kadang gak masuk akal, saudara. Ketika seorang yang diminta oleh Tuhan untuk mandi 7 kali di sungai Yordan, saudara, yang kotor sekali ya, tapi akhirnya sembuh, saudara. Kadang-kadang ada tembok yang harus dikelilingi, saudara, 7 kali, dan hari ke-7 mesti dikelilingi 7 kali dan tembok itu roboh. Well, cara Tuhan macam-macam, saudara, beda-beda. Karena Tuhan tahu cara yang terbaik untuk memulihkan umatnya. Saya pribadi, saudara, saya ini punya trauma terhadap rumah sakit, saudara. Jadi saya sebenarnya sangat tidak suka ke rumah sakit, dan saya juga tidak suka bertemu dengan dokter dan juga segala macam peralatan rumah sakit. Ada traumatik saya terhadap rumah sakit. Dan ketika suatu saat Tuhan mengizinkan saya sakit dan harus melewati berbagai macam prosedur rumah sakit, sehingga saya harus bolak-balik ke rumah sakit bertemu dengan dokter. Oh Tuhan, tapi disitulah saya menemukan kesembuhan saya, saudara. Saya bersyukur Tuhan menyembuhkan saya dari trauma saya terhadap rumah sakit dan juga dokter, saudara. Sehingga saya itu berani, saudara. Saya itu benar-benar takut dengan rumah sakit. Itu gak wajar, sesuatu yang gak wajar, saudara. Tapi ketika Tuhan mengizinkan saya sakit, saudara, dan Tuhan tidak memang menyembuhkan secara ilahi, saudara. Kadang kan kita ini pengen Tuhan menyembuhkan, oh Tuhan sembuhkan secara ilahi, karena ya itu, saudara, karena kita punya ketakutan tertentu kadang-kadang, yang kadang hanya kita dan Tuhan yang tahu, saudara. Seperti di kasus saya, karena saya tuh benar-benar tidak suka dengan rumah sakit, saudara. Jadi ketika Tuhan mengizinkan semua yang terjadi dan saya harus bolak-balik ke rumah sakit, dan pada akhirnya saya tidak lagi takut, saudara, menghadapi rumah sakit dan juga dokter. Saya bersyukur Tuhan memberikan kesembuhan tidak hanya fisik tetapi juga jiwa saya, sehingga saya tak takut, saudara, terhadap hal-hal yang bersifat dengan kedokteran dan rumah sakit. Saudara, pagi ini saya menantang saudara, apa yang menjadi ketakutan saudara? Mari kita letakkan di kaki Tuhan. Biarkan Tuhan menyembuhkan setiap ketakutan kita, atau apa saja, saudara, yang menghambat saudara
untuk maju di dalam Tuhan, yang membuat saudara benar-benar merdeka, membuat saudara benar-benar lepas. Apa itu saudara? Letakkan itu di bawah kaki Tuhan, bawa itu kepada Tuhan, minta sama Tuhan. Saya beberapa tahun terakhir nih, saya berdoa sungguh kepada Tuhan, karena saya tahu siapa saya, saudara. Saya ini sebetulnya bukan orang yang pemberani, saya termasuk orang yang penakut, saudara. Karena itu saya berdoa kepada Tuhan dalam kejujuran saya, ya. Saya kalau berdoa, apa yang saya rasakan, saya ngomong aja sama Tuhan. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya itu gak mau takut tentang apapun juga. Saya gak mau takut apapun juga, Tuhan. Cuman satu aja yang saya ingin takut, berikan saya takut, Tuhan. Dan luar biasa, saudara, Tuhan itu tahu, saudara, yang terbaik. Dia tahu cara Dia untuk memulihkan anak-anaknya. Saya itu benar-benar dibawa, saudara, ya, dalam satu perjalanan rohani, mengatasi setiap ketakutan-ketakutan saya, saudara. Kalau saudara bisa lihat saya seperti ini, saudara, saya bisa berbicara di hadapan saudara. Wah, ini salah satu mujizat, saudara. Saya itu bukan tipe orang yang suka berbicara di depan umum, saudara. Ini juga salah satu ketakutan saya. Saya bukan tipe orang yang suka ngomong, saudara. Saya ada tipe orang yang kalau secara psikologis introvert, saudara. Jadi lebih senang di belakang, ya pokoknya nggak terlihat. Tetapi saudara, saya mengasihi Tuhan. Jadi setiap kali saya berdoa sama Tuhan, saya suka berdoa, Tuhan ubahkan saya. Saya tahu ada yang tidak beres dan kehidupan saya, ada yang masih belum selaras dengan Tuhan. Kan itu saya berdoa, Tuhan ubahkan saya. Tuhan, saya nggak mau takut tentang apapun juga. Saya nggak mau takut ini, takut itu. Tapi berikan satu saja takut, yaitu takut Tuhan. Dan saya bersyukur, saudara, di dalam doa kemurnian, ketulusan hati saya, Tuhan benar-benar menuntun saya melewati satu demi satu, saudara, yang harus saya lewati. Saya bersyukur Tuhan itu benar-benar begitu nyata menuntun dan membimbing saya. Saya berdoa sungguh Sakura 5, setiap kita, setiap saudara, setiap kami, Tuhan, aku berdoa kami sungguh-sungguh adalah umat yang bebas dan merdeka di dalam Engkau. Kami terlepas dari setiap ketakutan, setiap belenggu apapun yang memperbudak kami, yang menghambat kami untuk maju di dalam Engkau. Pagi ini aku berdoa sungguh terlepas, Tuhan, setiap belenggu-belenggu, setiap ketakutan-ketakutan apapun saja, Tuhan, yang menghalangi setiap kami untuk berlari kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus pagi ini, Tuhan, biar ada keperkasaan ilahi. Oh, ada keperkasaan ilahi, ada keperkasaan ilahi menyelimuti dan tercurah atas setiap umat-Mu di Sakura 5, yang menjadikan kami tentara-tentara Allah yang gagah perkasa, yang menjadikan kami adalah pahlawan-pahlawan iman. Terjadilah atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, haleluya. Saya berdoa setiap kita berkemenangan, saudara. Seperti saya yang Tuhan bawa berkemenangan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain, saya percaya saudara juga akan dibawa dalam satu kemenangan dan kepada kemenangan yang lain. Sehingga kita ini sungguh-sungguh, saudara, menjadi pahlawan iman, menjadi tentara Allah yang gagah perkasa, yang tidak takut apapun juga, saudara. Amin. Terima saudara pagi ini kemenangan dan kelepasan yang dari Tuhan. Saudara, ada satu hal yang saya dibukakan baru-baru ini, saudara. Ada satu artikel yang saya baca. Tulisan ini dibuat oleh seorang ahli jiwa, namanya adalah David Hawkins. Dia memberikan suatu tabel, saudara, ya. Saudara bisa lihat tabelnya berikut ini. Namanya adalah Scale of Consciousness, tabel kesadaran. Ya,
Di dalam tabel kesadaran ini, saudara, ada kesadaran penuh dan kesadaran yang rendah. Ya, saudara bisa screenshot kalau saudara menyaksikan tayangan ini lewat handphone, atau kalau saudara melihat tayangan ini dengan smart TV, saudara bisa foto dulu saudara, untuk saudara bisa renungkan nanti saudara. Jadi kita ini hidup, ada frekuensi-frekuensi yang dipancarkan saudara. Dan ketika kita hidup di dalam frekuensi yang tinggi saudara, ya di situ ada angka 1000. Di sini ada suatu enlightenment saudara, iluminasi, pencerahan yang kita terima, sesuatu yang ilahi yang kita terima. Dan ini frekuensinya adalah yang paling tinggi saudara. Di bawah itu ada gratitude, yaitu pengucapan syukur. Selanjutnya ada peace, ada joy, ada love. Ya, saudara bisa lihat ke bawahnya. Ini adalah frekuensi-frekuensi yang tinggi saudara. Di angka 200 ke atas, ini adalah frekuensi-frekuensi yang baik, yang ilahi, yang harusnya kita masuki, yang harusnya kita hidupi saudara. Karena ada kesadaran rendah di mana itu memancarkan frekuensi-frekuensi yang rendah. Di situ ada rasa bersalah, rasa malu, apatis, ya tidak peduli saudara. Ada rasa grief, yaitu duka yang mendalam. Ada rasa takut, ada desire, ya nafsu, hasrat di situ. Dan juga ada pride, yaitu ada fear, ada anger di angka 150, dan juga pride, suatu kebanggaan atau kesombongan tertentu. Di bawah angka 200 ini adalah frekuensi rendah. Dan satu hal yang saudara perlu ketahui, penelitian sudah menunjukkan bahwa virus-virus yang ada di udara ini, segala sakit penyakit ini saudara, mereka ini hidup di dalam frekuensi yang rendah saudara. Wow. Dan secara ilmiah memang sudah terbukti saudara, bahwa Tuhan sudah memberikan kita ini aturan saudara, untuk kita hidup di dalam frekuensinya Dia, frekuensi Tuhan, frekuensi ilahi. Tuhan ingin kita hidup di dalam kasih, di dalam damai, dalam sukacita, di dalam hadiratnya saudara, di mana kita mendapat iluminasi, pencerahan, kita mendapatkan pewahyuan. Disinilah frekuensi-frekuensi yang harusnya menjadi habitat kita. Dan ternyata secara ilmiah juga dibuktikan bahwa ini adalah frekuensi tinggi yang baik sekali untuk kita hidup. Saudara bayangkan, ini adalah seperti suatu ruangan demi ruangan saudara. Karena menurut Dr. David ini, bahwa ketika sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, eksternal terjadi, sesuatu yang eksternal ya, kejadian yang di luar kontrol kita terjadi dalam kehidupan kita, sebetulnya rasa damai, sukacita itu tetap ada di sana saudara, walaupun kejadiannya itu mungkin menyakitkan. Jadi sepertinya adalah pilihan kita saudara. Kita mau masuk dalam frekuensi mana dalam kehidupan ini? Apakah kita mau masuk ke dalam ruangan, dalam kesedihan yang berlarut-larut, atau dalam duka yang mendalam, atau dalam rasa takut? Kita memilih, kita mau hidup dalam frekuensi yang rendah, atau kita memilih untuk tetap tinggal dalam frekuensi yang tinggi. Bukankah ini yang dikatakan oleh firman Tuhan, untuk kita selalu bersukacita senantiasa, untuk selalu mengucap syukur di dalam segala hal saudara. Pagi ini sungguh Sakura 5, kita yang sudah dibukakan hal ini, kita adalah orang-orang yang memiliki kehidupan. Kita memiliki kehidupan Zoe itu saudara, kehidupan di mana Tuhan ada. Kehidupan kita tidak dipengaruhi oleh hal-hal eksternal saudara, tetapi kita memilih untuk hidup sesuai dengan apa kata firman Tuhan.
Segala sesuatu boleh terjadi, tetapi kita tetap memilih untuk hidup seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan inilah menjadi bagian kita pagi ini termaterai di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, kita ini, hidup ini sudah Tuhan beri kepada kita, kendalinya, semuanya kepada kita. Jadi, kita ini benar-benar mengendalikan segala sesuatu. Kontrol kehidupan kita ini ada di tangan kita, saudara. Kita mau menjadi baik atau kita menjadi tidak baik, itu ada dalam tangan kita, saudara. Tuhan sudah memberikan kendali sepenuhnya kepada kita. Dan buat kita anak-anak Tuhan, bagian kita yang sudah dibukakan, yang perlu kita lakukan adalah satu hal, saudara, yaitu kita mengembalikan setiap kendali yang sudah ada di tangan kita ini, kita kembalikan kepada Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan bahwa kita ini hanyalah eksekutor dari kehendak-Nya. Kita bukan menjadi inisiator. Walaupun Tuhan sudah memberikan kendali hidup ini dalam tangan kita, kita tidak mau menjadi inisiator dalam hidup ini. Tapi kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku hanya ingin menjadi eksekutor dari firman-Mu. Inilah yang Tuhan inginkan. Inilah yang berkenan kepada Tuhan, saudara. Saat kita ini yang sudah diberi kendali atas hidup ini, kita kembalikan kepada Tuhan. Kita mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, saudara. Inilah persembahan yang berkenan kepada Tuhan, yang kudus, yang mulia, yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Amin. Sakura 5, bersiaplah. Inilah masanya ketika kita akan dipakai oleh Tuhan untuk memulihkan segala sesuatu. Ketika kita hidup di dalam penyembahan, saudara. Ketika kita hidup di dalam roh doa itu, saudara, Tuhan akan mengalirkan belas kasihan-Nya ke dalam hidup kita. Kita akan menjadi tahu apa menjadi isi hati Tuhan. Kita akan menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Inilah yang menjadi cikal bakal pemulihan segala sesuatu, saudara. Karena saat kita berdiri di hadapan Tuhan, kita menaikkan doa-doa kita yang berasal dari tata sorga. Oh saudara, sorga itu akan bergerak bersama dengan kau, saudara. Apa yang kau doakan itu yang pasti terjadi, saudara. Dan pemulihan itu pasti akan terjadi karena keberadaan saudara. Karena saudara yang memiliki posisi di hadapan Tuhan. Karena saudara memiliki pola pikir, karena saudara memiliki sikap hati, karena saudara memberi dasar keyakinan yang benar di hadapan Tuhan. Di saat itulah sorga pasti bergerak bersama dengan engkau, saudara. Bersiaplah Sakura 5, engkau adalah orang-orang yang akan menggoncangkan dunia ini. Dunia akan berubah karena kehadiran saudara, karena doa-doa saudara, karena kita, saudara. Sungguh dunia ini sedang menantikan anak-anak Allah dinyatakan, dan itu mulai terjadi mulai hari ini, pagi ini. Ku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami Tuhan, sungguh kami adalah orang-orang yang hidup di dalam ruang tata. Kami adalah orang-orang yang membawa hati yang menjembah. Kami adalah orang-orang yang membawa roh yang menyembah-Mu, Tuhan. Sehingga setiap doa-doa yang mengalir dalam kehidupan kami ada doa-doa yang berasal dari sorga. Doa-doa yang berasal dari Engkau sendiri, yang berasal dari isi hati-Mu sendiri, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, ketika kami bergerak bersama dengan Engkau, pasti itu akan terjadi, Tuhan. Setiap firman, setiap doa, setiap deklarasi kami itu akan pasti terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi ini, Tuhan. Aku sungguh mengucap syukur, Tuhan. Terima kasih bahwa kami, Tuhan, untuk semakin dalam, Tuhan. Semakin bersekutu, semakin mengasihi Engkau. Berikan kami hati haus dan lapar ke Engkau, Tuhan. Semakin hari, Tuhan, kami menjadi anak-anak yang memperkenan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara, tetaplah hidup di dalam penyembahan, di dalam hati yang menyembah Tuhan. Dan roh-roh doa itu akan terus mengalir dalam kehidupanmu. Dan ikutlah bertekun, saudara.
lewat bertekun 1 jam sekali kita menaikkan doa kita menaikkan penyembahan kita membaca kitab suci, kita membaca firman-Nya, kita merenungkan firman-Nya. Karena ini adalah cara yang sangat praktis sekali untuk membawa kita tetap ada berada frekuensi Tuhan, tetap ada pada frekuensi yang tinggi, tetap ada pada frekuensi ilahi di mana Tuhan ada. God bless you Sakura 5. Kita berjumpa kembali di virtual Sunday service berikutnya. Amin. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman semua. Bagaimana nih firman hari ini? Membangunkan? Membangun dong pastinya. Nah, hari ini saya akan menyampaikan beberapa pengumuman penting untuk kita semua. Tolong jangan di-skip dulu ya. Pengumuman yang pertama. Pengumuman yang pertama itu, saudara-saudara bisa memberikan persembahan, perpuluhan, dan juga power of synergy melalui rekening berikut ini. Dan pengumuman yang kedua yang berulang tahun minggu ini adalah selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan Tuhan memberkati. God bless you.